Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda di H-3 menuju pergantian tahun 2020 ke 2021? Kami doakan walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kemudahan untuk merampungkan aktivitas hari ini dan juga sampai penghujung tahun ya. Dan kita ketemu lagi nanti di awal tahun dengan semangat yang lebih berbeda, lebih berapi-api, punya resolusi yang sangat luar biasa, dan juga keinginan kita yang baik-baik semuanya bisa terkabulkan dengan sesegera mungkin. Amin, mudah-mudahan ya. Saya Daryl Adam kembali membuka aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation. Tidak ketinggalan, saya bersama dengan orang yang hampir sama bajunya, cuman hanya beda merek dan juga harga pastinya ya. Founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Cultural Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama and CSA, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan selamat pagi, Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan senang sekali, Mas Daryl. Yes. Ini kan pertemuan sesi kita terakhir di 2020. Betul. Dan nanti tahun depan kita sudah memasuki tahun yang ke-8. Saya diberikan kesempatan berbagi inspirasi di dulunya 2 tahun pertama di Sonora, Mas Daryl, dan kemudian pindah ke Smart FM. Ternyata waktu cepat sekali, sudah memasuki tahun yang ke-8. 8 tahun ya Pak Eloy ya? Waktu dulu masih rambutnya spiky kayak saya. Bener banget. Ini ya Pak Eloy ya. Siap. Baik, dan juga sahabat Sonora, banyak orang yang ingin kehidupannya itu jauh lebih baik dari apa yang dialami sekarang gitu loh. Dan sangat jarang orang yang kehidupannya pengen so-so, biasa-biasa aja, mengalami pergantian bulan ya kayak bulan-bulan ini aja lah, mengalami pergantian tahun ya kayak tahun-tahun ini aja lah hidup saya. Jarang sekali orang seperti itu. Bahkan sekian banyak ikhtiar dipadukan dengan doa. Ini yang membuat semua kesempatan kita bisa berjalan mulus, peluang bisa kita tangkap, kesempatan bisa kita raih, dan hasil bisa kita dapatkan. Amin, semoga ya. That's why hari ini kita bahas tentang doa akhir tahun, harapan di awal tahun baru, meninggalkan 2020 dan menyambut 2021. Oke, Pak Eloy, sebelum kita mulai, kita kan review dulu ya tema yang lalu ya, karena ini ada keterkaitannya sebetulnya dengan tema-tema yang lalu. Saya boleh mohon izin Pak Eloy, boleh sharing nggak? Ketika masuk tahun 2020 awal, apa sih resolusinya Pak Eloy? Terus kalau dipresentasikan itu berapa persen yang udah terwujud untuk tahun 2020? Dan tahun 2021 resolusinya apa? Hebat. Terima kasih Mas Daryl. Saya ingat sekali 2019 memasuki tahun 2020. Itu saya bersama dengan keluarga dan kemudian bersama dengan tim di kantor. Biasanya kita ngumpul untuk kita mereview 2019 atau tahun sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, dan mempersiapkan tahun yang akan datang. Nah, tentu sudah menjadi kebiasaan, Mas Daryl. 2 hal pertama yang kami lakukan adalah berterima kasih dengan apa yang sudah didapatkan, segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa selama 1 tahun yang lalu itu, kan ya. Jadi biasanya terima kasih, kemudian kita juga melihat ada dosa-dosa apa, ada kesalahan-kesalahan apa yang kita ternyata kok kurang bersyukur ini, maka meminta ampun juga. Nah, kemudian kita mempersiapkan tahun 2020 waktu itu saya ingat sekali. Dan tentu di dalam mempersiapkan tahun yang akan datang biasanya kan kita meminta petunjuk lah, meminta agar diluruskan jalannya dan tetap itu di dalam doa supaya tidak salah di dalam kita membuat visi, membuat target. Nah, akhirnya kita membuatlah resolusi itu dan kita memasuki 2020, baik itu target di dalam keluarga kecil kami maupun di perusahaan, tapi ternyata bulan
Februari kita dikagetkan dengan COVID-19. Ya. Dan kemudian saya ingat sekali bulan Maret pertengahan saya training di Medan. Itu waktu itu ramai memang, itu sekitar 170 orang di dalam ruangan. Tetapi saya tidak tahu apakah di saat itu atau dalam perjalanan naik pesawat ya pulang pergi Jakarta Medan, Medan Jakarta, ternyata 2 hari kemudian saya mulai merasa badan saya panas, Mas Daril, 3940, 3940. Lalu waktu itu saya ke dokter, ternyata mereka masih belum menemukan saya ini sakit apa. Karena itu awal-awal COVID masuk Indonesia tuh, Mas Daril. Oke. Nah, selama 2 minggu, seminggu kemudian saya ke dokter lagi, belum ada alat untuk ngetes. Saya hanya bisa di paru-parunya dicek. Dan ternyata sudah mulai ada putih-putih begitu ya. Dan mereka bahkan tidak tahu itu apa. Diberikan namanya pneumonia ganda. Jadi itu ya pokoknya ada infeksi di paru-paru. Nah, sekarang saya baru tahu karena sekarang setiap kali saya tes rapid test itu pasti reaktif setiap kali. Dan saya baru tahu diceritakan oleh dokter bahwa Bapak pasti pernah kena COVID. Nah, ternyata yaitu COVID itu saya 17 hari Mas Daril. Tetapi ya itulah syukur alhamdulillahnya, puji Tuhannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa bisa melewatinya. Itu di saat-saat juga salah satu pembicara di Radio Smart FM saya juga tahu ada di Wisma Atlet beberapa waktu kemudian gitu loh Mas. Jadi nggak lama tuh, beda 2 atau 3 minggu. Nah jadi ada resolusi yang dilakukan, tetapi ternyata ada juga kejadian-kejadian yang tidak pernah diprediksi. Tetapi ya itulah kenapa kita mengangkat tema pagi hari ini karena dari pengalaman sebetulnya Mas Daril. Ya, betul. Tadi bahwa mari yuk smart listeners dan sahabat Sonora kita berefleksi 2020 apa saja kebaikan-kebaikan yang Anda terima. Ya, baik itu dari teman-teman, dari keluarga, dari sahabat. Bagaimana kalau kita gunakan sisa 3 hari lagi ini ya Mas Daril. Yes, betul. Untuk kita berterima kasih yuk, kita bersyukur yuk gitu. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin sulit untuk berterima kasih nih, sulit untuk bersyukur karena ya berterima kasih apa? Yang ada mohon maaf ya Mas Daril, ini kan realita kehidupan. Mungkin ada yang kena sakit seperti saya itu. Terus mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Dengan dampak COVID-19 mungkin justru bisnisnya jadi tidak lancar. Ya saya sih mau mengharapkan daya di sesi 1 jam ini, apapun kondisinya, tetap kita punya hati yang mau bersyukur. Nanti di sesi yang kedua, saya ada sebuah cerita yang bisa membawa kita untuk melihat, iya ya, marilah kita menghitung apa yang tersisa, bukan apa yang sudah hilang. Karena kalau pikiran kita itu mikirin yang hilang terus, ya nggak pernah mungkin bisa bersyukur sih, Mas Daril. Tapi pagi ini kita masih bisa, teman-teman smart listeners bisa mendengar suara saya pun itu kan ya alhamdulillah ya Mas Daril, kita masih diberikan kesempatan. Itu yang kira-kira hari ini kita bicara mengenai say thank you dan kemudian ya siapa sih di antara kita yang lurus-lurus aja jalannya, udah dah kita meninggalkan 2020, meminta pengampunan, meminta maaf baik kepada teman-teman keluarga dan terlebih lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau itu sudah dilakukan, 2 hal ini dilakukan, ya kita siap masuk di dalam 2021. Nanti kita bicara beberapa kata kunci untuk mempersiapkan diri. Demikian Mas Daril. Oke, baiklah. Kenapa saya tanyakan apa yang jadi sebuah resolusi? Ternyata ini membuat kita tuh agak berpikir lebih ulang lagi ya Pak Elo ya, bahwa tanpa kita sadari seiring dengan aktivitas padatnya kita bekerja, beraktivitas, itu kita lupa untuk bersyukur. Sampai dengan saat ini kita masih diselamatkan, dilindungi, keluarga juga masih sehat dari pandemi COVID-19, paling tidak kita masih punya income, dibandingkan mungkin teman-teman lain yang sudah dirubah jalan hidupnya dengan cara pengurangan karyawan. Tetapi kalau mereka bisa sadar bahwa itu momen yang harus mereka lewati gitu loh. Percaya dan yakin pasti Tuhan menyiapkan suatu hal yang lebih bagus dan lebih baik lagi dari peristiwa kelam dalam sumber hidupnya itu. Dan kita harus yakin tentang hal itu. Oke, baik. Kita akan break dulu. Kita sambung lagi nanti di sesi yang berikutnya karena kita akan bicara lebih detail tentang apa sih hal yang perlu Anda lakukan agar di penghujung tahun 2020 ini Anda tidak merasa menjadi manusia yang hidupnya itu begitu-begitu aja,
tetapi tidak punya pengharapan di tahun depan, tapi punya satu modal awal kekuatan, itu inner motivation yang harus ditumbuhkan. Nanti lengkapnya di sesi yang kedua. Silakan mau berinteraksi di 0812 11 12 959. Yang mau follow akun Instagram kami silakan di @radiosmartfm 959. Yang mau lihat kami live audio visual silakan di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Spesister dan juga sahabat Sonora, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, as a Managing Director Capson Asia Servitama NCSA ya. Nah, hari ini banyak hal baru dan langkah baru yang bisa Anda lakukan. Mungkin ini sudah kami informasikan di awal-awal bulan Desember, tapi bagi Anda yang belum curi start, nah ini saatnya Anda curi start untuk mendapatkan satu perubahan dalam kehidupan keuangan Anda atau mungkin juga karir dan juga profesi Anda. Sudah dibuka pendaftaran untuk One Day Public Seminar 2021 dengan tajuk Life and Sales Transformation Using Theocentric Motivation and Rev Sales Principle. Tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan Certified Theocentric Motivator atau CTMers batch yang ketiga. Anda bisa dapatkan program Early Bird hanya Rp100.000 saja. Sekali lagi Early Bird-nya ini hanya Rp100.000 saja per orang. Nah, pelatihan ini menggabungkan pemahaman spiritual, kemudian juga motivasi, NLP, dan juga teknik penjualan termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Tapi maaf, ini kuotanya terbatas ya. Jadi bagi Anda yang belum registrasi, silakan registrasi sekarang. Nanti di bulan Januari akan start event ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga para CTMers batch yang ketiga. Nah, caranya bagaimana untuk registrasinya? Silakan Anda bisa coba daftarkan diri melalui tim Pak Eloy Zaluku di nomor WhatsApp. Ini mohon dicatat 0813 857 857 04. Sekali lagi di 0813 857 857 04. Oke, Pak Eloy, boleh kita mulai Pak Eloy? Siap. Kalau berhubungan dengan doa akhir tahun dan harapan awal tahun. Ini secara tahun kalender Masehi memang sudah hitungan 3 hari lagi kita meninggalkan 2020 ya. Apa yang mau kita sampaikan? Silakan. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Tema kita di penghujung tahun ini artinya sesi terakhir kita di tahun 2020. Tadi itu ya Mas Daryl, doa di akhir tahun dan harapan di awal tahun. Nah, kalau doa di akhir tahun, tadi saya sudah sampaikan 2 kata kuncinya. 2 kata paling penting adalah terima kasih, dan yang kedua adalah mohon ampun. Ya kan begitu. Nah, kemudian nanti kita bicara harapan di awal tahun. Pasti semuanya ingin 2021 10 kali lebih baik Mas Daryl dibandingkan 2020. Sehingga di sana ada 3 kata yang kita perlu ingat-ingat. Yang pertama adalah mohon petunjuk. Jadi petunjuknya bukan hanya dari Bapak Presiden atau dari atasan kita, atau kalau kita masih kuliah, kita meminta petunjuk dari orang yang lebih dewasa kepada orang tua. Tetapi apapun agama, keyakinan kita, mohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu nanti masuknya kepada resolusi, masuknya kepada target, masuknya kepada visi 2021, Mas Daryl. Kemudian yang berikutnya menjadi bagian dari doa kita adalah ya mohon pertolongan. Ya kita memahami ada banyak hal yang kita harapkan, ternyata di depannya terjadi hal-hal yang mengagetkan. Sehingga kita memohon pertolongan. Dan yang terakhir komitmen. Komitmen ini penting sekali karena itu bagian dari tugas kita. Nanti juga saya akan tutup dengan sebuah kisah mengenai itu. So, Mas Daryl, berarti kita membahas lebih detail mengenai terima kasih itu. Ya. Saya ini punya 2 anak putra-putri, Mas Daryl. Dan Mas Daryl juga punya 2 juga ya, Mas Daryl, laki dan perempuan. Atau perempuan dan laki-laki. Perempuan laki-laki. Ya. Nah, kita jadi ingat sekali bagi smart listeners dan sahabat Sonora yang juga punya anak-anak, bayangkan, visualisasikan
Anda memberikan mainan kepada anak ketika let's say ulang tahun atau di hari-hari spesialnya dia. Dan kemudian wah kan anaknya senang sekali. Ya, thank you ayah, terima kasih ibu. Kita sebagai orang tua kayaknya kerja capek, memberikan sesuatu anak bahagia. Wah, kita senang sekali. Tetapi kemudian hari kemudian ketika kita pulang dari kantor, kita mau main dengan anak ini dan ternyata anak ini begitu sibuknya ya bermain dengan permainan yang kita berikan hari kemarin. Iya, iya. Sampai-sampai ketika kita mau punya waktu dengan dia saja, jangankan mau bermain dengan kita panggil namanya sekali dua kali pun dia nggak dengar. Aktif ya. Dia sedang sibuk dengan ya ada yang memberikan anaknya permainan I don't know, entah itu PlayStation, ada yang memberikan Lego, macam-macam deh ya, atau mungkin tontonan baru begitu kan ya. Nah di saat seperti itu kita sebagai orang tua merasa sedih juga ya, sehingga kita harus mengingatkan kembali ya. Dan kalau sampai harus mengatakannya, kita dengan pelan mengatakan atau minimal dalam hati lah, kita mau memberitahukan, nah, kamu tuh jangan terlalu sibuk dengan mainan-mainan itu loh. Sampai kamu lupa dengan papa yang memberikan mainan tersebut. Jangankan kamu mau berterima kasih pada papa kan. Kamu mendengar kata-kata papa aja enggak loh. Papa tuh udah manggil kamu 3 kali loh. Nah ini adalah ilustrasi. Sebenarnya berterima kasih dan bersyukur itu bukan hanya di akhir tahun ya, atau di Idul Fitri atau di Natal seperti ini, sebaiknya pun di setiap hari kita lakukan. Tetapi marilah kita menggunakan momen ini kepada kita semua untuk berterima kasih yuk. Sebelum kita berterima kasih dengan Tuhan yang kita tidak lihat, bagaimana kalau kita mulai dengan orang-orang di sekitar kita dulu dah. Mungkin itu suami. Kadang-kadang kan kita ini ya Mas Daryl ngingetnya itu jeleknya melulu. Ya, betul. Ngingetnya itu yang ngeselin terus. Jangan dong, karena kan ilmunya kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Kalau fokusnya pada keburukannya terus, ya kapan tumbuh cintanya kan begitu. Ya. Jadi kita mau menghimbau yuk di saat-saat seperti ini, bagaimana kalau keburukannya, kekurangannya sementara dulu aja itu menjadi fokus nomor 10. Nomor 1 sampai 9-nya adalah pikirkan yuk kebaikan apa yang pernah dilakukan selama tahun 2020 ini. Dengan anak juga begitu, dengan mertua juga begitu. Kadang antara anak dan mertua juga itu menjadi kisah di berbagai buku tentang keluarga yang nggak ada habis-habisnya tuh Mas. Tapi ya sekali lagi yuk kita gunakan kesempatan ini. Semua orang pasti punya kekurangan. Teman-teman di kantor juga ada. Ada kan yang main office politik lah. Ternyata dalam tahun ini kita pernah diadukan, diceritakan. Bahkan sampai diomongin yang nggak benar kepada atasan kita. Sudahlah, sudah. Itu sementara disingkirkan dulu jadi nomor 10. 1 sampai 9-nya pikirkan kebaikan-kebaikannya. Bagus loh Mas Daryl ketika kita bicara hal-hal yang baik. Itu imunitas tubuh kita juga naik loh. Iya, betul. Ya, jadi itu himbauan kita yang pertama. Dan tentu saja selain berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, ya nafas ini aja kan ada yang berikan ini Mas. Betul. Ya. Gratis ya, tapi ya tadi kadang-kadang kita lupa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gunakan yuk kesempatan-kesempatan ini. Say thank you. Itu tanda orang dewasa itu. Baik secara spiritual maupun secara emosional itu mudah untuk berterima kasih. Pandai berterima kasih. Ada loh Mas Daryl yang sulit banget berterima kasih. Itu sebenarnya ada hal yang mesti diperbaiki secara emosional maupun secara spiritual. Demikian Mas Daryl. Baik, ini menarik Pak Eloy. Kalau kita melihat, sebetulnya banyak orang yang mengatakan manusiawi sih ya, kalau kita tuh lebih banyak melihat, mendengar, dan mengingat tentang banyak kesalahan yang orang lain lakukan terhadap kita. Ilustrasinya seperti mungkin kalau kita dikasih satu kertas putih kosong lebar gitu, ada titik di sananya. Nah, ternyata kalau kita tanya, apa yang kamu lihat? Orang akan menjawab, saya melihat satu titik di tengah-tengahnya, titik hitam. Nah, itu kan menandakan yang difokuskan sebetulnya adalah titik hitamnya gitu, yang dianalogikan sebagai sebuah kesalahan dibandingkan kertas yang putih yang suci itu. Singkat Pak Eloy, sebelum kita break,
apakah ini memang sudah manusiawi? Apakah kata-kata manusiawi itu menjadi sebuah pembenaran juga, Pak Eloy, ketika kita berusaha untuk menjadi yang terbaik? Tadi Pak Eloy mengatakan kalau kita positive thinking, attitude kita, karakter kita positif, itu kan mempengaruhi imun tubuh gitu loh. Nah, gimana caranya Pak Eloy agar kesan manusiawi ini tidak hanya sebagai sebuah kebenaran, tapi ya emang ya mesti kayak begitu gitu loh manusia. Iya, ya, ya memang manusia namanya juga manusia berdosa ya Mas Daril. Jadi keinginannya kecenderungannya ya hal-hal yang tidak tidak yang ideal kan, bukan yang ideal gitu. Jadi kalau dibilang ya sudah manusiawi. Manusiawi maksudnya itu manusiawi yang memang naturnya adalah berdosa ini. Jadi kecenderungan hatinya selalu mikir kepentingan diri sendiri gitu loh. Jadi fokusnya harusnya orang lain tuh begini sama gua dong. Harusnya jadi suka melihat di keluar tapi lupa melihat jangan-jangan saya sendiri juga ada salahnya loh ini. Jangan-jangan saya terlalu banyak menuntut loh. Sayanya ini malah kurang jadi menuntut orang, bukan menuntut diri untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau Mas Daril bertanya gimana caranya, menurut saya ya saling mengingatkan terus Mas Daril. Jadi setiap kali ada kesempatan seperti ini, terus terang saya bukan hanya mengingatkan para pendengar, saya sedang mengingatkan diri sendiri karena sama, saya juga punya kecenderungan yang melihat titik hitam tadi itu loh, Mas. Lupa bahwa sebenarnya masih ada bus yang besarnya itu kan yang warna putihnya itu, tapi kenapa kok itu nggak dilihat gitu? Ya sudahlah, kita saling mengingatkan saja, dan saya yakin kok kalau terus saling mengingatkan, ada keinginan kemauan dari hati untuk terus lebih baik, harusnya ya kita bisa yaitu melihat kertas yang putih tadi, bukan hanya fokus pada hal-hal yang buruknya. Begitu Mas Dari. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, karena ini sebenarnya full of refleksi ya, refleksi penuh gitu loh penghujung tahun atas apa yang pernah kita lakukan dan menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Tema kita masih berbicara mengenai doa akhir tahun dan harapan awal tahun 2021. Memang banyak ya pribadi, keluarga yang bersyukur di tahun ini. Semoga apa yang sudah dilakukan di tahun itu betul-betul bisa menjadi cambuk pemicu kita untuk menjadi lebih baik lagi, sosok pribadi yang lebih unggul lagi menghadapi tahun 2021, apalagi mungkin di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun vaksin sudah ditemukan, tapi ini masih mengundang sedikit skeptisme dari masyarakat, pro dan kontranya tentang vaksin tersebut, sehingga merasa bahwa pandemi COVID-19 ini masih punya waktu banyak gitu loh untuk berada di sekitar kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan agar kita mungkin lebih mengutamakan kesehatan dengan menjaga jarak, kemudian juga rajin mencuci tangan, dan juga tentunya menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar sana. Nah, satu hal yang mungkin menjadi sebuah angin segar buat Anda bahwa ternyata banyak orang yang merasa pandemi COVID-19 ini mengakhiri segalanya. Tidak juga nih. Ada kesempatan yang mungkin bisa Anda ikuti, yaitu One Day Public Seminar 2021 tentang Life and Sales Transformation Using Theocentric Motivation and Rev Sales Principles. Tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Master Trainer kita, dan juga ada Certified Theocentric Motivator, khususnya yang hadir di sana nanti adalah CTMers Batch yang ketiga. Di sana, Anda bisa mendapatkan harga khusus atau early bird hanya dengan Rp100.000 saja. Sekali lagi, early bird-nya Rp100.000, tapi ini terbatas ya untuk Anda yang segera registrasi sekarang. Apa sih yang akan diajarkan? Ini akan menggabungkan tentang pemahaman spiritual, motivasi, NLP, kemudian juga teknik penjualan, termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Yuk daftar segera ke nomor WhatsApp berikut di 0813 857 85704. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan karena tempatnya sangat terbatas. Daftar sekarang lewat WhatsApp ke 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, sebelum kita lanjut, saya mohon izin sedikit penjabaran tentang apa yang akan didapatkan Smart Listener dan juga sahabat-saudara ketika mengikuti event ini, Pak Eloy. Terima kasih, Mas Daril. Jadi, kami kan ada mengadakan namanya itu Certified Theocentric Motivator. Mulai dari tahun 2018, 2019, 2020.
Nah, 2020 ini adalah batch yang ketiga. Saya memang bersama tim sudah menjadi komitmen setiap kali selesai memberikan sertifikasi, maka kami akan manggung bersama. Nah, disitulah kami memperkenalkan teman-teman 10 orang di tahun 2020 ini. Mereka akan menyampaikan materi, presentasi yang mereka pelajarin bersama dengan saya selama 4 hari lamanya pada bulan Oktober yang lalu. Dan itu tadi berbicara tentang life transformation. Setengah hari itu. Jadi di dalamnya bicara theocentric motivation, berbicara mengenai attitude, berbicara belief system, bagaimana kita membangun yang namanya goal setting ke depan, massive actions, endurance, pantang menyerah. Dan kemudian kita setengah hari berikutnya kita bicara mengenai sales transformation, di mana di situ berbicara mengenai RAVE sales principles, bagaimana kita bisa menang ya di tahun 2021 ini, termasuk yang tadi disebutkan ada radical prospecting. Saya juga akan ada di situ. Saya juga akan mengisi sesi dan saya akan memfasilitasi teman-teman ke 10 orang, dan setiap kali ada pertanyaan pun di mana mereka belum bisa menjawab, saya hadir di situ dari detik pertama sampai detik terakhir. Jadi ini very special yang saya sih yakinkan setiap kali ada acara seperti ini para peserta mendapatkan banyak manfaat dan mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam karir dan kehidupan. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Jadi silakan untuk Anda sponsor, ini kesempatan terakhir ya, karena kita on air terakhir juga di tahun 2020. Anda bisa registrasi sekarang juga ke 0813 857 85704. 0813 857 85704. Yuk, kita lanjut pembahasan kita tentang doa akhir tahun dan juga harapan awal tahun baru. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart Listener, sahabat Sonora, tadi di sesi sebelumnya kita sudah bicara mengenai terima kasih. Katakan terima kasih kepada orang-orang di sekitar, katakan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ingat juga katakan terima kasih kepada diri ini. Kadang-kadang Mas Daryl kita terlalu keras pada diri loh ya. Kita itu menyalahkan diri terus-menerus dan itu menjadi sumber stres ya, bahkan sampai frustrasi yang luar biasa. Kadang kita bisa memaafkan orang lain loh. Ternyata problemnya kita nggak mampu memaafkan diri ini. Entah kita melakukan kesalahan di tahun 2020 yang membuat keluarga kita berantakan, sudah ya minta ampun, maka itu yang kedua ya. Jadi setelah terima kasih minta ampun aja. Jadi memang menjadi pintu masuk pada memaafkan diri ya adalah minta pengampunan dulu. Jadi pengampunan kepada siapa? Juga pengampunan kepada dua orang. Minta maaf kepada orang di mana Anda merasa sudah bersalah. Tetapi pastikan juga meminta maaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya waktu saya berbuat salah kepada istri dan anak-anak, saya itu bukan hanya berbuat salah kepada istri dan anak-anak, tetapi saya berbuat salah kepada pemilik istri dan anak-anak. Siapakah itu? Ya penciptanya dia. Jadi kesalahan saya itu bukan kepada manusianya saja, tapi kesalahan saya kepada pemilik hidup orang-orang ini, gitu loh. Jadi minta maaf kepada sesama, minta maaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan lupa pastikan Anda juga maafkan diri sendiri. Come on, tidak ada orang yang sempurna lah. Semua orang berbuat salah. Masa kita mengharapkan diri ini menjadi sempurna? Come on. Jadi karena itu, yuk bagaimana kalau ucapan terima kasih kita lakukan, lalu kita mengampuni orang lain, kita memohon ampun kepada mereka juga kalau kita sudah salah, meminta maaf pun kepada Tuhan, dan kita sendiri mengampuni diri kita. Harusnya kalau udah dua ini dilakukan, bisa tarik nafas ini Mas Daryl. Itu menjadi plong gitu loh, plong. Yes. Jangan sampai kita memasuki 2021, kita mau terbang tinggi nih, kita mau terbang, ternyata ada kaki kita seperti terpasung oleh 2020. Gara-gara apa? Kurang rasa syukur. Atau kita tuh masih menyimpan amarah. Atau kita itu masih belum mau memaafkan. Sudahlah, hidup ini singkat. Udah, 2020 akan segera berakhir. Itu menjadi pengalaman. Yuk kita memasuki 2021 dengan 3 kata kunci. Okay. Kata kunci pertama. Bagaimana? Silakan Mas. Ya, lanjut. Saya udah mau ngegas aja. Silakan Pak Eloy, it's your time Pak Eloy, silakan. Ya, siap. Jadi
Yang memasuki tahun 2021, tentu saja kata kunci yang pertama adalah mohon petunjuk. Nah, mohon petunjuk itu maksud saya begini, smart listener, sahabat Sonora. Apakah Anda pernah melihat ya, sekarang sih udah jarang, tapi ya, apalagi 10 tahun yang lalu, itu di lampu merah di kota-kota besar itu sering ada saudara-saudara kita yang mengemis, meminta uang. Ya kan ya? Dan ya kita juga kadang memberikan, kadang 2.000, ya kadang 5.000. Pertanyaannya, smart listeners, ketika Anda memberikan 2.000 rupiah, apakah Anda lalu mengatakan begini, sini, ini aku berikan kamu 2.000, tapi besok saya lewat jalan ini lagi, kamu berikan saya laporan loh. Itu kamu 2.000 mau pakai apa? Itu beli rokok atau beli makan? Jawaban umumnya, enggak lah, kita nggak meminta itu. 2.000 rupiah kok. Jadi kita taruh aja, kita nggak pernah kepikir uang itu akan digunakan untuk apa. Tapi smart listener sahabat Sonora, coba bayangkan, kalau Anda mulai memberikan 10 juta, apalagi memberikan sampai 20 sampai 100 juta, pasti terpikir untuk ngapain? Minta laporan dong. Ini uang kamu bayar untuk tempat tinggal, kos-kosanmu, kontrakanmu, bayar untuk anak-anak sekolah atau bagaimana? Nanti seminggu kemudian berikan saya laporannya ya. Pasti Mas Darul, semakin besar pemberian kita meminta pelaporannya. Demikian juga smart listener, coba deh ingat-ingat yang smart listeners dapatkan dari Sang Pencipta itu, apakah hanya 2.000 rupiah? Yang ada di badan saya, yang ada di badan Anda sekarang aja berapa ribu tuh? Dulu kita datang nggak bawa apa-apa loh, datangnya telanjang kok, nggak bawa apa-apa. Jadi kalau sekarang ada sehelai kain di badan aja, ini sudah kelebihan dari pertama kita datang, Mas Darin. Nah pertanyaannya, jangan-jangan yang kita terima itu bukan cuma 2.000 rupiah, lebih dari 10 juta kali. Kenapa? Coba, mata ini kalau nggak ada, lalu harus dibikin baru, berapa coba? Lalu pendengaran ini bagaimana? Suara ini kalau hilang tiba-tiba gimana cara mengembalikannya? Pikiran ini, waduh, bisa berpikir, bisa nyambung orang kalau bicara. Ini bukan cuma miliaran, triliunan ini Mas Daryl. Ya. Karena itulah, karena triliunan, berarti kita mesti memberikan laporan. Harusnya akhir tahun ini berikan laporan kepada sang pemberi gitu loh. Dan nanti tahun 2021, janganlah kita gagah-gagahan merasa, wah bisa, pasti bisa. Kan motivasi, the power of mind. Wah 2021 aku pasti mampu. Jangan pongah gitu loh. Jangan sombong. Jadi ingat, ini ada yang memberi. Dan yang memberi itu pasti meminta pertanggungjawaban. Nah, supaya kita tidak salah menggunakan apa yang beliau berikan, mohon petunjuk. Itu loh Mas Dwi. Maksudnya. Jadi memasuki 2021 nanti, apapun agama keyakinan Anda, mohon petunjuk, ya Tuhan, supaya saya tidak salah menggunakan waktu, salah menggunakan semua pemberian ini. Itu dia, minta petunjuk. Kita break dulu ya. Kita masih punya satu sesi dan juga pembahasan terakhir di sesi yang keempat atau sesi terakhir. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Managing Director Capson Asia Servitama and CSA ya. Kita bicara masalah doa akhir tahun dan juga harapan awal tahun. Nah, ini berhubungan dengan apa yang sudah Anda lakukan dan juga mungkin akan Anda lakukan di tahun depan. Semua orang itu harus berubah menjadi lebih baik dalam keadaan apapun. Walaupun tidak semaksimal mungkin bisa cepat, tapi ada proses dan juga komitmen. Nah, ini yang paling penting Pak Eloy. Boleh nggak kita sesi terakhir ini menyinggung komitmen? Karena banyak orang yang resolusinya tuh tidak maksimal hanya gara-gara dia tidak punya komitmen kuat untuk mewujudkan seluruh resolusinya. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Jadi sekalian sebagai rangkuman tadi kata pertama terima kasih, yang kedua adalah mohon maaf, mohon ampun, kemudian mohon petunjuk ya supaya apa yang sudah kita terima itu nanti kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik, dan yang keempat minta tolong. Jadi kalau sudah mohon petunjuk sekalian aja, jangan hanya minta petunjuk, sekalian aja minta tolong dari Sang Pencipta itu, dan juga minta tolong kepada orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi banyak tantangan yang kita hadapi 2021 dan seterusnya.
Tetapi sebenarnya banyak juga pertolongan di sekitar kita. Minta tolong, tapi jangan lupa Anda juga mesti bersedia untuk menolong orang sebanyak-banyaknya di tahun 2021. Dan yang terakhir adalah komitmen. Jadi kalau sudah minta terima kasih, sudah mohon ampun, sudah siap nih kita memasuki 2021. Tapi kemudian mohon petunjuk, mohon pertolongan, dan terakhir adalah komitmen. Saya memberikan sebuah kisah, ini saya baca dari buku yang bagus ya, judulnya 360 Degree Leaders. Itu ditulis oleh guru leadership ya, namanya Pak John C. Maxwell. Nah ini berbicara mengenai resolusi akhir tahun, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Saya akan ceritakan 1-2 menit, sementara saya ceritakan, pikirkan apa yang Anda mau resolusikan. Jadi target di tahun 2021. Katakanlah ya, Anda memutuskan akan berolahraga sebagai resolusi tahun baru Anda. Anda barangkali sudah meyakini bahwa olahraga itu penting, ya kan? Membuat keputusan untuk melakukannya tidak terlalu sulit, teman-teman. Tetapi mengelola keputusan ini dan melaksanakannya, itulah yang jauh lebih sulit. Katakan saja sebagai contoh, Smart Listeners mendaftarkan diri menjadi anggota di sebuah fitness center, ya, atau pusat kebugaran dekat rumah atau dekat kantor pada minggu pertama bulan Januari 2021 nanti. Saat Anda mendaftarkan diri, Anda begitu bersemangat. Namun pertama kali Anda muncul di pusat kebugaran tersebut, ada begitu banyak orang, Smart Listeners. Ada begitu banyak mobil sehingga polisi pun harus turun tangan untuk mengatur lalu lintas. Anda menyetir mobil Anda berputar-putar selama 15 menit dan akhirnya menemukan tempat parkir 4 blok jauhnya dari tempat itu. Namun itu tidak masalah. Anda pikir, well, di sini pun juga aku kan berolahraga. Jalan sedikit nggak apa-apa. Akhirnya Anda menuju ke pusat kebugaran tersebut. Kemudian ketika Anda masuk ke dalam gedung pusat kebugaran, Anda masih harus menunggu lagi agar bisa masuk ke ruangan ganti untuk berganti pakaian. Namun Anda berpikir, nggak apa-apa, saya kan ingin hidup sehat dan bugar. Memang selalu ada tantangan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Akhirnya Anda bertahan. Sekali lagi, tapi Anda menunggu ketika apa? Ketika Anda mau memilih, mau menggunakan alat yang mana di dalam tempat fitness center itu. Setelah Anda menunggu ya sekitar 10 menit, akhirnya Anda melihat di situ ada treadmill yang kosong, akhirnya Anda berolahraga. Kira-kira totalnya semua 1 jam Anda berpikir waktunya untuk pulang. Ketika Anda mau pulang, ya Anda kan mau ganti pakaian. Itu pun mesti ngantri. Aduh, Anda pikir udahlah ganti di rumah aja. Waktu Anda mau kembali ke mobil, Anda melihat ada manajer dari fitness center tersebut. Waduh, Anda nggak bisa menahan untuk mengeluarkan keluh kesah Anda. Anda ngomong begini, ini kok rame banget. Gimana kita bisa olahraga? Udah bayar mahal-mahal. Ini saya ngantri. Oh, Anda ceritakan semuanya. Dan dengan sabar, manajer fitness center ini meminta maaf. Namun perhatikan kalimat setelah dia mengatakan minta maaf. Dia mengatakan begini, mohon maaf Pak, Bu. Begini Pak, izin. 3 minggu dari sekarang, Bapak atau Ibu kembali lagi ke tempat ini. Saya jamin Anda bisa mendapatkan tempat parkir persis di depan gedung ini. Dan ketika Anda masuk, saya jamin Anda tidak akan ngantri untuk ke ruang ganti. Dan Anda boleh memilih mau menggunakan alat fitness yang mana aja. Karena 3 minggu dari sekarang, 97% dari orang-orang yang hadir hari ini sudah tidak datang lagi. Kenapa? Karena mereka memang hanya datang di 2 minggu pertama. Nah, Smart Listeners dan sahabat Sonora, memasuki 2021, ini pun kita mesti ingat. Tadi sudah terima kasih, sudah minta maaf, ya, kita sudah siap untuk memasuki. Kemudian kita sudah mohon petunjuk, mohon pertolongan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang di sekitar kita. Tapi namanya juga mereka menolong. Pemain utamanya kan kita nih, Mas Daryl. Yang pergi ke fitness center ini kan kita nih. Jangan-jangan kita menjadi bagian dari 97% tadi. 2 minggu berlalu, semangatnya kok jadi kendor. Jadi, memasuki 2021 dengan berbagai macam tantangan, harapan-harapan dan peluang-peluangnya, komitmen adalah kata penting. Ketika orang menyerah,
kita memutuskan untuk tetap bertahan. Ketika orang-orang berkeluh kesah, kita memutuskan untuk tetap melihat peluangnya. Ketika orang mengatakan ini tidak bisa, kita mengatakan saya akan buktikan bahwa ini bisa. Jadi Mas Daryl, itu penting sekali, itu komitmen. Dan itulah yang membuat kita menatap 2021 itu bukan lagi ketakutan, tetapi ada harapan dan peluang-peluang di sana untuk kita menjadikan hidup 10 kali lebih baik. Demikian Mas Daryl. Wow, ini definisi komitmen itu luas juga sebetulnya Pak Eloy ya, bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu kalau memang dilandasi dengan hati dan juga niat yang tulus tuh sampai kapanpun tetap akan kita jalankan ya. Ya analoginya lewat fitness center tadi. Baik Pak Eloy, kita tinggal 5 menit terakhir. Ini agak saya berikan extra time buat Pak Eloy memberikan satu konklusi dan juga summary, sekaligus mungkin juga closing statement di penghujung 2020. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Saya juga mau berterima kasih, kita sudah melewati 2020 ini bersama-sama Mas Daryl. Luar biasa. Dan kami mohon maaf juga kepada para pendengar kalau selama tahun 2020 ini ada kata-kata, kalimat-kalimat, intonasi, gesture yang tanpa sadar ternyata menyinggung gitu loh Mas Daryl, kan tidak pernah ada niat untuk menyinggung apalagi menyakiti hati orang lain, tapi ya itulah manusia kan tidak lepas dari kekhilafan itu loh Mas Daryl. Ternyata kita melakukan sesuatu yang kita nggak sadar, loh ternyata kata yang kugunakan itu menyinggung tuh. Ya mohon maaf. Dan mari kita bersambung doa dengan 5 kata kunci tadi. Ya, ucapkan terima kasih setelah acara ini nih. Kalau lagi driving, lagi nyetir ya jangan. Tapi ketika nanti tiba di kantor atau tiba di tempat tujuan, ambil kesempatan telepon kepada orang-orang yang memang menurut Anda ini pantas kok aku berterima kasih. Ingat-ingat di tahun 2020 mungkin pernah sakit, kemudian ada istri yang menolong. Jangan berpikir, ya memang dia istriku kok, emang kerjaannya menolong aku. Ya benar juga sih, tapi yo say thank you kan membuat orang tuh jadi merasa dihargain. Katakan terima kasih. Saya yakinlah orang yang memang secara emosi dan secara spiritualnya dewasa, itu mudah untuk berterima kasih. Mudah pula untuk memaafkan dan bahkan mudah untuk minta maaf. Nah, itu tadi yang pertama adalah terima kasih, yang kedua minta maaf, minta pengampunan, dan yang ketiga ayo kita masuk nih 2021. Dengan apa? Mohon petunjuk. Ingat-ingat si pengemis itu. Kalau kasih 2.000 sih kita nggak minta pelaporan. Kasih 5 juta, 10 juta minta pelaporan, bos. Apalagi kita ini menerimanya ini nggak bisa dihitung dengan uang sudah. Jadi mohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan hanya berhenti di petunjuk dong. Mohon minta tolong aja supaya diberikan jalan yang lurus dan diberikan petunjuk-petunjuk lain. Dan yang terakhir, komitmen. Komitmen untuk olahraga boleh. Komitmen untuk pokoknya selama tahun 2021 aku kerja. Nggak akan lagi nyari kerjaan yang lain. Kenapa? Sebelum-sebelumnya setiap tahun berubah kerja. Udah ada. Komitmen berikan yang terbaik. Dalam keluarga, istri, suami, udah jangan selingkuh dulu di tahun 2021 ini. Komitmen pada satu orang dulu aja. Mau mulai bisnis, udah putuskan saya akan bisnis apa. Dan selama 2021 at all cost, apapun pengorbanannya, aku tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Itu komitmen gitu. Dan memang itu yang membuat orang, bahkan termasuk orang yang tidak percaya Tuhan itu ada pun bisa berhasil sukses secara materi cuman gara-gara komitmen ini kok. Masa kita udah ngomongin Tuhan 1 sampai 4, hilang nomor 5-nya nggak ada komitmen. Ya, capek deh. Jadi komitmen penting sekali. Saya kira demikian. Dan mari kita bersambung doa memasuki 2021 semuanya sehat dan bisnis lancar. Pak Eloy, terima kasih banyak mewakili staf dan kru yang bertugas dari Radio Smart FM, Sonora dan juga KG Network, mengucapkan terima kasih selama setahun ini sudah bersama dengan kami. Mohon maaf Pak Eloy kalau ada salah-salah kata dan juga perbuatan dan juga pelayanan yang kurang maksimal. Semoga nanti di tahun depan kita bisa jadi lebih baik lagi, semakin sehat, semakin memberikan kontribusi dan tentunya komitmen ya untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat-saudara yang sudah bergabung. Selamat menikmati libur akhir tahun Anda bersama dengan keluarga. Kita ketemu lagi nanti di tahun depan, tahun 2021. Tetap sama, setiap Senin jam 7
sampai dengan jam 8 malam. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can, keep the smile, be the connectors. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.